Pemirsa, 2 dari 3 korban banjir bandang di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan. Sementara 1 warga lain masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus berlangsung hingga hari ini. Tim SAR dibantu warga terus mencari 1 korban banjir bandang Sukabumi yang masih hilang. Korban atas nama Kasim terseret banjir bandang bersama rekannya saat bekerja mengambil pasir. 2 rekan korban selamat, namun hingga kini Kasim masih dinyatakan hilang. Sama bapak yang lain mah udah naik, katanya naik ke atas 2 orang. Yang 2 orang, Pak Andu ya. Nah, Pak Kasim itu balik lagi ke air. Tiba-tiba air bandang datang, sama Pak An, anaknya ditulungin. Begitu ditulungin, yang satu nih, bas keburu Pak siapa lagi. Begitu naik, begitu meleret ke belakang, Pak Kasim dengan rumahnya udah langsung hanyut. Ini yang kuda. Banjir bandang turut menghanyutkan Hasim warga Kampung Aspol dan JJ Juret warga Kampung Cilodong, Tasikmalaya. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak, jasad kedua korban banjir segera dibawa ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan. Banjir bandang melanda Kelurahan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin sore. Bencana itu menyebabkan kerusakan ratusan rumah serta puluhan kendaraan. Sekitar 1.000 warga di 5 desa juga turut terdampak banjir bandang yang disertai luapan lumpur itu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bantuan dari donatur mulai berdatangan bagi warga korban banjir bandang Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan berupa makanan dan air minum disalurkan ke warga di 6 desa yang terdampak. Bantuan berupa makanan, pakaian, dan air bersih ditampung di posko relawan. Bahan pangan dari relawan selanjutnya disalurkan kepada warga di 6 desa yang terdampak. Selain membagikan bantuan, tim BPBD beserta aparat kepolisian serta TNI terus melanjutkan evakuasi dan membersihkan material sisa banjir. Lalu bagaimana situasi terkini di posko relawan Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang? Sudah ada Wilda Topan di Sukabumi. Wilda, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah 1 korban yang hilang sudah ditemukan? Baik, selamat siang Stephanie. Jadi saya bisa informasikan bahwa saat ini dari 3 warga yang dinyatakan hilang terbawa hanyut, 2 diantaranya sudah ditemukan dan 1 lagi atas nama Anang masih dalam pencarian. Sementara tim evakuasi juga terus melakukan menyisir Sungai Cicati yang memang berada hampir yang melewati 11 desa. Lalu hari ini juga tim gabungan dari TNI Polri juga masih melaksanakan bersih-bersih material longsoran yang memang sulit dan tidak mungkin dibereskan dalam beberapa hari ini, sehingga tim gabungan juga menurunkan alat-alat berat untuk membersihkan puing-puing material yang memang masih berserakan di beberapa kampung yang memang terhadang banjir bandang. Stephanie. Baik, Wilda, untuk 1 korban yang belum ditemukan itu, apakah cuaca di sana masih kurang mendukung dalam proses pencarian atau ada kendala lain yang dirasakan oleh tim evakuasi? Ya, memang sejak kemarin sore hingga malam tadi itu hujan masih terus turun dan petugas juga mengantisipasi adanya banjir bandang susulan sehingga mereka sejak pagi tadi sudah diterjunkan ke beberapa titik yang memang dianggap rawan apabila terjadi banjir susulan. Lalu kami dapatkan informasi juga bahwa dari atas atau belahan Gunung Salak ini masih dalam pantauan informasi yang kami terima terjadi retakan atau longsoran yang kemungkinan itu masuk ke wilayah kawasan Bogor atau memang masuk ke kawasan Sukabumi. Jadi kami masih menunggu kabar dan informasi dari posko penanggulangan bencana apakah banjir bandang ini juga diakibatkan oleh longsoran yang terjadi di Gunung Salak yang secara kebetulan isi kami ini di sini adalah di bawah kaki Gunung Salak, Stephanie. Baik, sementara itu Wilda, bagaimana kondisi di posko pengungsian? Apakah terjadi kepadatan? Karena kita tahu saat ini juga kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui sejak kemarin bahwa
para korban khususnya di 6 desa itu masih berada di warga atau kerabat-kerabat, karena di posko-posko itu mereka meminta untuk tinggal di kerabat mereka atau di tempat-tempat peribadahan seperti masjid ataupun madrasah. Sehingga petugas juga masih melakukan upaya. Yang terpenting adalah bagaimana bantuan yang hari ini masuk kepada mereka itu dapat tersalurkan dan dapat diterima sesegera mungkin, sambil membereskan material-material atau infrastruktur yang ada di kawasan bencana, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Baik, terima kasih Wilda atas informasi terbaru yang Anda berikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puting beliung menerpa sejumlah wilayah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Di Cirebon, angin kencang menyebabkan puluhan rumah rusak hingga merobohkan tembok, sebuah baliho raksasa dan sejumlah pohon tumbang akibat puting beliung di Kudus, Jawa Tengah. Hujan deras dan angin puting beliung menerpa desa Karangmalang, Cirebon, Jawa Barat pada Selasa sore. Akibatnya puluhan rumah rusak dan membuat tembok pembatas ambruk. Usai peristiwa itu, warga dibantu tim SAR gabungan bersama-sama membersihkan puing-puing rumah serta mengevakuasi kendaraan yang terdampak. Ada yang luka, Pak, keluarga, Pak? Ya, istri saya kan ketiban reruntuhan, Pak. Kepala atau gimana? Iya, kepalanya. Gimana kondisi sekarang, Pak? Ya, alhamdulillah sekarang udah dibawa ke rumah sakit, agak mendingan. Angin puting beliung di Kudus, Jawa Tengah menyebabkan sebuah baliho dan belasan pohon di Jalan Raya tumbang. Terjangan angin turut menerbangkan atap hingga tersangkut di pagar sekolah dasar desa Loram Wetan. Agar tidak menghalangi akses warga, tim BPBD Kabupaten Kudus membersihkan pohon-pohon tumbang yang berada di 8 desa di 3 kecamatan terdampak. Dari Cirebon dan Kudus, Toy Skandar, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, di musim penghujan dan banjir seperti saat ini, Anda harus berhati-hati dengan munculnya hewan berbahaya. Seperti di Sibolga, Sumatera Utara, warga menangkap ular piton raksasa berukuran 7 meter di selokan depan rumah. Ular raksasa sepanjang 7 meter ini ditangkap warga di selokan. Selama ini keberadaan piton meresahkan karena memangsa ayam, itik, dan bahkan kambing milik warga. Ada anak-anak kecil, dia istilahnya mau beli sarapan lah di tempat jualan paret itu, dia ditemukan ular itu. Jadi dipanggilnya ibu-ibu dekat rumah itu. Ete katanya, ibu ada bolu besar kali. Dengan bahasa daerahnya. Dengan bahasa daerahnya bolut. Jadi ibu-ibu itu ditengoknya ke paret itu. Rupanya bukan bolut, ular. Kemudian ibu-ibu itu berteriak, ular, memanggil warga setempat. Rencananya ular piton yang ditangkap ini akan dijual untuk mengganti kerugian ternak yang dimangsa ular. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan.